Selesai dia di situ. Karena begini, Bang Santo. Kalau dia meyakini Imam Mahdi itu sudah muncul, harusnya Dajjal itu sudah ada. Sudah ada. Dan sebelum datangnya Dajjal muncul, itu ada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu salah satunya adalah dukhan, gitu. Dan ingat, ketika hujan turun, itu Dajjal itu turunnya. Ketika hujan turun itu 3 tahun, gitu, tertunda. Jadi selama 1 tahun itu hujan, ya kan. Tahun berikutnya hujannya setengah. Tahun berikutnya sama sekali tidak ada hujan dalam 1 tahun. Nah, masalahnya 1 tahun ini hujan terus, berarti belum. Iya. Hujan terus ya. Saya di Surabaya aja yang kita panas terasa dingin. Jakarta aja baru stop lagi hujan deras. Nah, itu dia. Artinya sesat itu ya. Maksudnya kata Iya, sesat itu sesat. tanda-tanda yang dituliskan itu tidak terjadi begitu kan? Kalau boleh tahu mereka itu bisa dikategorikan Islam nggak? Enggak, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi dia kan percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. C6 juga gitu. Tahu C6, Bang Santo? Katolik kah? C6 itu dia menyamar seakan-akan seperti Muslim. Sudah masuk di wilayah pesantren. Itu C6. Fasih. Baca Quran. Kurang tahu saya C6 itu mengarah ke siapa ya? C6 itu misionaris yang level tingkat tinggi. Contoh Buya Sakur itu. C6 itu. Itu yang agak berbeda cara pandangnya itu ya. Ya betul. Jadi dia kayak macam bunglon. Tapi mereka seorang Muslim gitu ya? Iya, serang. Berarti sama dengan itu dong, Gubernur Jawa Barat dong? Hah? Siapa itu? C6 juga dong dia. Siapa? Siapa? KDM kah? Siapa sih KDM? Kok C6 deh? Bukan dia mah. Dia mah Islam itu kok C6 Muslim apa? Islam lah. Islam tulen dia itu. Tulen dia itu. Tapi kok KDM di salah satu gereja dia kayak khotbah gitu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah. Iya kan, dia pemimpin daerah toh. Dia pemimpin lah. Dia pemimpin daerah. Oh gitu dia ya. Tidak mungkin dia khotbah di gereja. Kata sambutan kali. Bapak Ibu yang saya tahu itu, saya pernah lihat VT-nya beliau. Iya kan, Saya inspirasi bagaimana coba? Dia kan mengatakan ya. Yesus itu berkorban buat Bapak. Iya, dia mengatakan seperti itu karena dia menghormati, gitu. Karena dia sebagai pemimpin di daerahnya, gitu kan, mengayomi. Ketika dia Muslim, mengatakan, ya? Ketika dia mengatakan dia berkhotbah di depan jemaat gereja, sedangkan dia sendiri Muslim, itu sudah menyalahi aturan pemimpin. Yesus itu bukan Tuhan, Bapak Ibu. Sambutan sih, memang lebih tepatnya sambutan sih, bukan khotbah. Ya, sambutan. Jadi itu sudah menyalahi aturan, gitu. Sudah menyalahi aturan birokrasi kan. Dia kan kepala daerah. Takutnya nanti ada intervensi, menjadi pemecah belah lagi, ya kan? Gitu. Itu untuk menghindari itu kan. Karena sebagai pemimpin kan itu harus mengayomi. Makanya dia mengambil narasi ya sesuai dengan pengajaran kekristenan. Gitu. Oke, baik. Kita kembali lagi lah ya, biar kita langsung ke tema lagi. Iya, tadi pertama sih tentang si Kitun ya. Saya tuh berpikir apakah Kitun ini seorang Muslim? Terus teman-teman bilang tidak bisa dikategorikan karena dia tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasul ya, ajaran-ajaran Nabi ya. Yang kedua, ini yang agak berat pertanyaannya sih. Halo monitor, masih ada kah? Lanjut. Iya, lanjut. Lanjut aja bang. Begini teman-teman, Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Allah. Lalu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak pernah membawa nama Allah, gitu loh. Pertanyaannya, apakah
Nabi sebelum Nabi Muhammad sama Tuhannya dengan Nabi Muhammad. Karena dari nama berbeda gitu. Kalau di Muslim nama Tuhannya kan Allah. Sedangkan para nabi nama Tuhannya adalah YHWH atau yang mereka kenal dengan istilah Elohim, karena YHWH mereka tidak berani sebut karena itu dianggap kudus. Itu yang pertama. Gimana teman-teman? Silakan. Apakah Elohimnya orang Yahudi atau Elohimnya Nabi Musa, Abraham ataupun Nabi sebelum Nabi Muhammad yang disebut dengan Elohim ataupun YHWH sama dengan Allah? Silakan. Itu ayat yang tadi tuh Bang yang saya baca tuh. Ini pertanyaan teman-teman Kristen juga begitu sama saya Bang. Jadi saya dapat ayatnya tuh di siapa yang jawab ini? Sorry, kok saya ngomong sih. Lanjut. Masuk. Nanti ditambahin lagi. Siapapun itu yang mau masuk silakan masuk. Nanti saya bagian tambahan saja. Oh iya, izin. Jadi itu Bang, tadi kan sudah saya sampaikan juga sama teman saya, terbukti kan kalau teman Kristen pasti menanyakan hal itu. Karena saya bukan pernah lagi yang DM saya banyak seperti itu. Tapi setelah saya menampilkan ayat Al-Baqarah ayat 136, ya, jadi di situ, aduh saya sudah mau tidur ntar. Al-Baqarah berapa Bang? Bentar, ya. 136 Bang. Di situ langsung mereka ndak ada DM saya lagi Bang. Ini. Jadi dia bunyinya gini Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Ya, Isa yang Bani utusan yang diutus untuk Bani Israel ya. Serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Itu saudaraku. Jadi ayat ini kalau saya balas DM teman saya langsung mereka tidak balas lagi Bang. Selesai. Tuh, jadi iman kita itu kepada iman yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, agama samawi, tauhid, mentuhankan satu Tuhan, ya, dimana di perjanjian lama juga, ya, Sema Israel, Ulangan 6 ayat 4, kemudian di Markus 12:29, ya, di situ Yesus sendiri juga berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kemudian di Al-Quran pun ada di surat Al-Ikhlas. Itu Bang. Oke, silakan. Lanjut host. Silakan, Bapi. Iya. Itu aja sih saya. Jadi abangku, semua para nabi itu Tuhannya sama, namanya sama. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Maksudnya begini, Ibrahim. saya belum dapat data, sorry potong ya. Saya belum dapat data kalau Nabi sebelum Muhammad itu menyampaikan, oke lah kita anggap sama ajarannya, menyampaikan Tuhannya itu bernama Allah. Itu aja sebenarnya yang aku belum dapat. Ada. Sama seperti ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya kan, di mana firman Allah mengatakan, Qul innani anallah la ilaha illana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi ayat ini turun ketika ayat ini menceritakan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa.
sebelum ia mendapatkan 10 perintah Allah di Bukit Tursina. Kul innani anallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah aku ini adalah Allah. Musa, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku ini adalah Allah. Musa. Begitupun juga dengan Yakub, Ismail, Ishak, Isa beserta keturunannya. Itu semua tadi Al-Imran 136 yang tadi dibacakan. Apakah mereka berbahasa Arab? Kan tidak, Bang. Artinya mereka kan orang Israel pertama. Maksudnya betul, begini, apakah betul. ada data di luar Al-Quran? Karena Al-Quran kan Isa pun berbahasa Arab gitu loh. Iya, kalau kita berbicara, kalau kita mengatakan, apakah pada saat itu para nabi berbahasa Ibrani? Ingat, semua para nabi itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi ada bahasa yang namanya bahasa serapan atau bahasa Semitik. Orang-orang yang ada di kaumnya. Nah, bahasa Semitik itu apa? Bahasa Semitik itu macam Aramaik, Ibrani sama Arab. Bahasa serumpun. Ya, Semitik serumpun. Sama seperti Melayu dengan Indonesia. Gitu. Kayak Bang Alin ini kan di Malaysia sekarang ini. Baru nongol ini. Bang Alin, apa kabar? Sehat? Bangku. Lama tak jumpa kita Bang Alin ya. Masya Allah. Alhamdulillah saya sehat-sehat selama ini. Baru nongol Bang Alin, bah. Alamat jam. Gitu. Jadi ada namanya bahasa serumpun. Jadi begini, Bang, inspirasi kehidupan. Saya kenapa bertanya seperti itu? Artinya ketika saya mengimani para nabi, mungkin tidak termasuk, misalkan contoh nih, termasuk Isa sebagai nabi ya. Saya tidak menuhankan Isa misalnya. Tapi saya menuhankan Tuhannya Musa. Saya berarti kan tetap berada di jalan yang lurus. Karena di surat Al-Baqarah 135, waqalu kunu hudan au nasra, pokoknya begitu. Mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Artinya, saya ketika saya menjadi Nasrani, saya sudah mendapat petunjuk. Akan tetapi, kami, dalam tanda kurung, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya saya juga bukan orang musyrik dong kalau saya percaya dengan para nabi. Betul, tidak salah itu. Kamu agama tidak salah. Saya agama, nggak punya agama, tapi saya percaya dengan Tuhannya Musa, kan gitu. Betul, tidak salah itu, tidak salah. Tidak salah. Tapi ingat, Bani Israel sama Nasaroh itu hanya untuk kalangan Bani Siriwil dan hanya untuk kalangan Nasaroh. Dan itu berlaku hanya untuk kalangan Nasaroh, hanya berlaku untuk Bani Siriwil. Termasuk Tuhannya. Dengan catatan utusannya ada pada saat itu. Keselamatan itu ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu keselamatan ada pada diri Nabi Musa. Ada di Nabi Musa alaihissalam. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam, keselamatan ada pada di Nabi Isa alaihissalam. Sampai menunggu utusan terakhir datang. Pertanyaannya, ketika abangku Santo meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam, saya beriman kepada Nabi Isa. Betul, tidak salah. Kami pun sebagai umat muslim, kami beriman kepada semua para nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, semuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub. Semuanya kami imani. Tetapi ingat, kita ini ada di zaman, bukan di zaman Bani Siriwil. Kami ini bukan hidup di zaman kalangan Nasaro. Tetapi jadi kami mengikuti utusan yang terakhir. Jadi begini Bang, Tuhannya orang-orang Israel itu kan hanya untuk orang Israel, kan begitu ya? Tadi kan harusnya begitu ya? Salah.
Bukan begitu pemahaman, kebalik. Bang, keliru. Masa Kembali. Tuhan hanya Israel? Maksudnya Nabi Kembali. yang diutus itu, Bang. Oh, Nabi Kebalik. itu diutus hanya Ya. untuk bangsa Israel. Iya, itu. Utusannya hanya untuk di daerahnya saja Bani Sirwil. Oke. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya untuk satu kalangan, bukan hanya untuk satu kaum. Tetapi Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan penutup para ajaran semua risalah nabi yang sudah dibawa sebelumnya. Gitu. Sampai kapan berlakunya? Sampai datangnya hari kiamat. Itu kami sebagai umat muslim, iman kami sebagai umat muslim tidak sempurna kalau kita tidak meyakini Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi. Tidak sempurna. Tetapi karena kita umat akhir zaman, umat dari penutup para nabi, umat Nabi Muhammad, makanya kami beriman kepada Nabi Muhammad karena beliau adalah nabi yang terakhir. Kalau mau dijabarkan itu 4 SKS. Karena 26 bukan- paus itu bang, 26 paus. Jadi Bang Santos ini bisa kan dijabarkan masih- itu bisa. Iya. Karena itu kajian di luar kepala itu Bang. di luar Santos. kepala itu bang. Ya. Jadi gini Bang Santos ini kan meragukan apakah sama Tuhannya ya. Jadi abang ini kan kita di ranah iman bang. Iman ini merujuk kepada kitab yang kita yakini. Diuji di kitabnya aja dulu bang. Diuji di kitab. Oh kitab ini seperti ini ya. Ah nanti kan di situ ada perbandingan kitab mana yang bisa saya imani gitu bang. Nah tentang nama Tuhan ya kan Al-Quran kan sudah mengkonfirmasi memperkenalkan nama Tuhan di At-Taha 14 itu kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, akulah Allah ya kan gitu. Nah tentang nama Tuhan sebelum abang nyari di luar literasi nama Allah bagaimana itu kan yang adanya di Al-Quran. Nah sekarang saya bisa mirroring, coba carikan saya literasi di luar kitab Yahudi bahwa nama Tuhan itu Yahweh, nggak bakal dapat, nggak bakal. Atau coba carikan saya di luar eksternal Kristenan, ada nggak nama Tuhan itu Yesus? Nggak ada bang, khusus di Kristen aja nggak bisa seperti itu bang. Makanya kita uji melalui kitab yang mana sih yang lebih relevan gitu loh, yang masuk rasio di situ bang. Ya, di compare Gampang aja. kok. Dibongkar aja barang itu, dipertemukan yang mana yang masuk rasional. Karena kalau abang mau tarik ke perjanjian lama, acak aduk itu bang, acak-acakan itu, Betul. PL itu. Lalu bagaimana kita menyandarkan keimanan kita kepada kitab yang acak-acakan seperti itu bang? Belum isinya, belum dari sastranya, dari bahasanya, masa seperti itu? Nggak seperti itu bang, perkataan Tuhan itu Betul. Tidak bisa kita jadikan sandaran, nggak bisa. abangku, kalau kita mengambil dasar bahwa Nabi terdahulu kenapa di dalam perjanjian lama YHWH atau Elohim, kenapa di Al-Quranmu Allah? Berarti itu Tuhannya beda dong. Bukan seperti itu Iya. patokannya. Tetapi patokannya di sini adalah kita bisa jadikan standarisasi kebenaran tidak. Bible itu adalah kitab suci. Wahyu datangnya dari Tuhan. Itu dulu. Kalau kita mengatakan, mengatakan bahwa Bible itu bukan kitab suci, lantas apa yang kita mau jadikan sandaran di dalamnya? Termasuk nama Tuhan di dalamnya. Kita mengatakan di dalam perjanjian lama di situ adalah YHWH. Bagaimana kita bisa mempercayai bahwa nama YHWH di dalam perjanjian lama itu adalah nama Tuhan? Sedangkan kitab sucinya saja bukan kitab suci. Apa yang kita mau jadikan sandaran di situ? Maka betullah apa yang dikatakan Bang Palopo. Karena untuk membedah, mengkaji semua itu, kajiannya berat. Itu senilai 26 paus. 25 lah, boleh lah kalau untuk bang. 25 boleh lah, kira satu. Berat ini bang. 25. Berat itu bang.
Patokannya dari situ aja bang, dari Jadi kitab patokannya aja. dari 26 paus dulu ya. Udah Ya, 25 enggak, bang, udah itu 25 tadi. canda-canda itu canda. Bercanda, tapi serius juga nggak apa-apa, host. Serius Ya. juga nggak apa-apa. 25 paus kali 300.000. Ya. Enggak, itu Bercanda biasa aja, Bang. candaan itu candaan. Candaan. Ya. Kalau mau dianggap serius sih nggak apa-apa, DM aja. Jadi masa demi kebenaran abang harus paksa dulu dengan 20? Kau udah kayak Katolika aja sih. Enggak, Iya. itu candaan. Candaan. Karena kita kembali ke setelan pabrik gitu kan. Betul, betul, betul. Ya karpe ini bang, mau bayar. Tapi begini bang, dalam Iya, iya. kitab Roma 3 ayat yang ke-29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Begitu. Jadi Abraham itu bukan orang Israel. Betul. Betul. Ibrahim itu bukan orang Israel, tetapi Betul. keselamatan juga datang dari Abraham. Artinya Tuhan yang dikenal oleh Abraham yang adalah Yahweh itu bukan punyanya orang Israel. Gitu loh. Betul tuh bang. Iya, makanya kita bilang tadi, abangku, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan suatu patokan, ya kan, bahwa Bible itu adalah kitab suci, ya kan? Bagaimana kita bisa buktikan Oke. bahwa Bible itu Begini. kitab suci? Kita diskusi ya teman-teman. Tidak masalah Tadi itu, tidak kan, masalah. tadi kan teman-teman membawa surat Al-Baqarah 136 ya. Itu sebenarnya sudah menjadi kalimat yang terpampang sekali ya. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ibrahim kita anggap sama dengan Abraham ya. Pertanyaannya, siapakah nama Tuhan daripada Abraham? Sama, Acuannya dari mana bang? Acuan kitab mana yang abang mau pakai? ya. Itu dulu. Tolak ukurnya di mana? Tolak Tolak ukur di ukurnya di Bible, mana? Contoh tolak begini. ukur di Bible atau Tolak di ukurnya gimana kalau Al-Quran. tolak ukurnya gimana kalau di luar Al-Quran dan di luar daripada Alkitab? Nggak bisa gimana? Seenak Ada aja catatan nanti. sejarah. Ada yang imani bang. Kalau- Nanti jadi sang yang widiwasa. Kan ada catatan-catatan sejarah di luar Yahudi yang mengkonfirmasi Tuhannya orang Yahudi itu ini nih, Tuhannya Abraham tuh ini nih, kan begitu. Masa Tuhan beda-beda, abang? Bukan. Sejarah itu di Bible bang. Sejarah itu ya di Jatuhnya Bible. nanti bisa ke sang yang widiwasa, bang. Contoh begini nih, Fir'aun, misalkan contoh, ketika siapa namanya Abraham ketemu sama Fir'aun, dia merelakan istrinya dianggap sebagai saudara perempuannya supaya dia selamat di tanah Mesir, ya kan? Dikatakan seperti itu kan ada catatannya juga itu. Iya, Itu kalau catatan. itu Bang Santo minta Muslim yang menang, Kok bisa? Kristen yang kalah, karena Kristen literasinya kurang. Loh, kok bisa? Justru- Karena kita selain di Quran, kita punya siroh. Pertama kita punya siroh, kedua punya hadis. Oke, tunjukkan coba data di mana kisah Abraham atau Ibrahim dia pergi ke Mesir kemudian merelakan istrinya dianggap sebagai saudara perempuannya supaya dia selamat di tanah Mesir. Silakan. Ada nggak? Oke. Kita Data jangan internal mengambil cerita dari kitab sebelumnya. Kita mengambil cerita sesuai dengan rujukan. Rujukan abang dari mana? Iya, bagaimana memfollow, betul enggak? Di Bible aja jelas, nggak usah ke Al-Quran. Iya. Rujukannya dari mana? Ada. Gitu. Contoh, gini kan teman-teman kan bilang Kalau mau jauh, kalau mau dekat-dekat di Bible aja. Di Bible aja. Iya. di Al-Quran nggak ada kah? Ada. Ada. Di Quran ada. Coba Tapi tunjukkan. itu terkonfirmasi di Bible juga. Di Bible. Cuman memang harus Nggak jeli, bisa harus teliti. terkonfirmasi. Eh, Bible kan lebih dahulu daripada Al-Quran tertulisnya. Oke, kita uji. Ini kita diskusi ya, setelan pabrik ya. Diskusi. Ya, kita uji, gampang abangku. gampang. Ya, pertama yang harus kita tahu dulu adalah mana anak perjanjian dan mana anak yang tunggal, itu dulu. Oke. Kalau di kami anak perjanjiannya itu adalah Ishak. Nah, anak tunggal, Ishak lah. iya anak tunggal siapa?
Maksudnya ke arah siapa nih? Lu nanya anak tunggal Anak tunggal siapa? Anak perjanjian siapa? Anak tunggal Abraham dengan Anak anak tunggalnya Abraham perjanjian. siapa? Anak perjanjian Abraham siapa? Itu dulu. anak tunggal. Ya. Anak perjanjian. Anak perjanjian Ya. itu di dalam kitab kami dikatakan adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bukan Nah, anak hasil perjanjian daging. itu kan siapa namanya? Ishak. Ishak, itu anak perjanjian. Sedangkan anak tunggal Abraham siapa? Anak tunggal, semuanya sama-sama tunggal dari istri yang berbeda. Nggak bisa. Salah. Nggak bisa gitu. Bisa dong bang. Nggak bisa. Nggak bisa karena yang namanya anak tunggal Terlalu ya yang gue, aku tercatat terbawa sesuai ya. dengan Aku rujukan. terbawa ya. Aku Iya, terbawa sesuai dengan narasi rujukan kalian ya. kitab. Harus mengikuti sesuai dengan rujukan kitab. Kitab siapa? Abang bilang kan kitabnya orang Kristen kan nggak kitab suci. Ya, di Bible. Aku anggap ya kitabku ini kitab sejarah, nggak masalah. Silakan. Kita enggak framing ke situ, Bang. Kita enggak framing ke situ. Udah Tapi begini, yang Bang kita Hos, mau Bang Hos. adalah Bible Tunjukkan yang data tertulis. saja. Jangan dari Kristen. Tunjukkan data saja karena yang narasi saya bawa ini adalah Bakal narasi Anda dalam tolak. Bukan begitu Bang Palopo. Tunjukkan saja data. Ada kisah Ibrahim membawa istrinya ke tanah Mesir, kemudian dia menganggap istrinya ini sebagai adiknya supaya dia selamat di tanah Mesir. Sehingga bangsa Firaun, orang Firaun ataupun Firaun daripada waktu itu bilang ke Ibrahim, kenapa kau bilang ini adikmu? Sesungguhnya ada istrimu. Aku sudah mendapat tulah Diuji dari aja. Tuhanmu. Kan begitu. Diuji aja Bang Santos. Gunung Sinai itu di mana Bang? Nggak bisa diuji dari geografisnya situ dong. Iya, menurut Abang di mana? Gunung siapa? Gunung Sinai itu di mana? Di timur tengah sana. Di mana itu Bang? Kurang tahu saya secara ininya ya, apa namanya, secara geografis tepatnya ya, tetapi gambaran-gambarannya itu karena kan Gunung Horeb ya, di Mesir Iya. gitu. Di Mesir, bukan di Arab. Bukan. Oh, ini menarik, ya kan? Jadi menurut Abang, Gunung Sinai itu adanya di Mesir. Sekarang ya. Sekarang, oh beda dulu. Ya kan, maksudnya kalau misalkan kita lihat dari peta. Oke, nggak apa-apa saya ikuti Bang. Nah ini kan sudah kita kaji kemarin. Kalau Abang ada kemarin enak ya, baca aja nih Bang. Abang kan tadi bilang di Mesir, ya kan? Sementara data internal Abang aja bilang adanya di Tanah Arab. Tanah Arab itu kan bukan, kalau pada konteks pada saat itu kan bukan. Saya nanya dulu, Mesir itu tanah Arab bukan? Mesir itu pernah dikuasai oleh orang-orang Arab, Bang. Pada zaman Musa itu. Ini aja, nggak usah jauh-jauh Bang. Tanah Arab itu kan sebenarnya berbicara. Ini menurut Paulus loh. Ini menurut Paulus loh. Bentar Bang. Nama Arab juga itu dituliskan dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul yang arahnya itu bukan ke Arab malah, tapi ke Asia. Jadi Arab itu dikatakan Asia. Gitu loh. Jadi perspektif pada waktu itu, zaman tahun 1 Masehi, abad pertama, ya seperti itu. Itu loh. Contoh kayak Indonesia sekarang. Dulu Bangka Belitung itu masuk. Enggak. Dulu waktu zaman ini kan zamannya Paulus Bang. ini kan. Bentar bang. Ini aja dulu. Jadi menurut Paulus, zaman itu Abang kan membedakan dulu mungkin, sekarang lain. Bagaimana bisa berbeda-beda begitu? Bukan berbeda dong. Kan aku bilang konteks kronologis waktu. Dulu Bangka Belitung itu bagian daripada Sumatera Selatan. Tapi sekarang udah jadi provinsi yang terpisahkan. Gitu loh. Nah, Itu Anda kalau tadi misalkan mengatakan Mesir dengan Arab beda. Gimana sih? Tanah Arab itu konteksnya bukan berbicara Arab yang sekarang, Bang. Gimana sih Abang ini? Emang Arab udah ada pada waktu itu, sudah merdeka atau bagaimana? Kan belum. Gitu Lah loh. terus Jadi, Paulus berbicara dapat dari tentang mana tanah Arab itu? kerajaan, contoh nih, kayak kerajaan Roma. Dulu kan Roma kan meliputi wilayah sampai ke mendekati Eropa dan pinggir-pinggirnya Rusia. Terus Bible dapat dari mana tanah Arab? Kalau Arab belum ada. Arab sudah ada, tapi bukan sebuah seperti yang sekarang. Sekarang aja Arab sudah terbagi-bagi.
Gimana sih Bang? Kan kita kan bicara konteks pada Salah, nggak gitu. Salah. Udah kita ke poinnya aja Bang. Iya. Enggak. Jauh sebelum kekristenan itu sudah ada. Di zamannya Nuh pun Arab itu sudah ada. Cuman Arab bukan Arab namanya. Bang, kitab kami Perjanjian Lama yang 5 Taurat yang pertama itu siapa yang nulis? Itu pun 5 Taurat itu Bang, abangku, belum bisa dipastikan bahwa itu Taurat dari Musa. Ya, anggap saja Musa. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran. Kematiannya kan? Itu Iya. kan. Nah, nggak usah ke situ dulu lah. Anggap saja itu Musa yang nulis. Musa. Kalau nggak, anggap saja si A yang nulis. Itu ditulis pada abad keberapa? Tahu Bang, mana ada tahu penulisnya? Coba aja, mana ada? Itulah makanya kita bilang tadi. Astaga. Tidak bisa dijadikan validasi. Nggak bisa. Karena Taurat yang 5 kitab Musa itu belum tentu Musa yang nulis, dan itu pun belum tentu firman yang diterima oleh Musa. Karena firman yang diterima oleh Nabi Musa itu hanya 10 perintah Tuhan. Kalau Nah, lantas Keluaran, Ulangan, Imamat itu saja, dari siapa? teman-teman. Dari mana teman-temanku mendapat kisah tentang Musa kalau bukan dari kitabnya orang Yahudi? Oke, masuk Bang Palopo. Dari mana Nabi kami tahu? Orang-orang yang nggak pernah baca kok. Gimana sih? Abangin gampang itu. Tapi mau tidak mau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah seorang dulu berdagang bersama pamannya di kurang tahu tempatnya apa, tapi dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi, berjumpa dengan Jaraknya orang jauh Bang. Kristiani. Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja 600 tahun. Allahu Akbar. Bukan. Begini, nah inilah kalian kronologis waktunya nggak ini. Orang Yahudi kan Paham, kita paham. Tentunya dia pernah bertemu dan tidak dipungkiri bahwa dia juga pasti banyak cerita, banyak mendengar. Betul. Waktu dia berdagang, kan begitu contoh nih kayak Pertanyaannya aku gini, nih. abangku. Contoh bentar Bang Iya. Hos. Contoh nih Paham, kayak aku paham. nih, Sudah aku dapat di Surabaya, kemudian aku ketemu sama orang Madura. Kemudian Ya. orang Madura cerita tentang daerah-daerah di Madura. Saya kan belum pernah ke Madura misalnya, sekalipun saya pernah misalnya. Tapi kan saya tahu dari cerita-cerita mereka. Ngerti nggak maksudnya? Oh, di sini ada ini Iya, caro, betul. caro, Betul. Cak Dulos. Oh, ada caro. Caro itu apa? Kan gitu. Artinya Iya, paham. Sudah dapat poinnya. Sudah dapat pengetahuan poinnya. dari orang-orang yang bersinggungan di waktu perdagangan. Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipungkiri bahwa dia juga mendengar cerita-cerita dari sejarahnya orang Yahudi, gitu loh. Iya, itu paham poinnya Bangku, paham. Masalahnya begini, orang yang hidup di zamannya Musa dengan kehidupan Nabi Muhammad itu jaraknya berapa ratus tahun, ribuan tahun. Bukan Musa. Sedangkan jarak Nabi orang Isa alaihissalam. Yahudi. Iya, makanya dengar dulu. Oke. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Ya. Jaraknya. Apalagi kita berbicara Musa. Musa ke Nabi 2600 Muhammad tahun. itu jaraknya berapa ratus, sudah ribuan tahun jaraknya. Orang yang hidup di zamannya Musa, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa tahu cerita-cerita dari orang-orang? Nabi Muhammad tahu para nabi sebelumnya, Nabi Isa, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, semua para nabi itu bukan melalui dari orang-orang. Nabi Muhammad ini bukan Lukas. Bukan wartawan dia, bukan wartawan. Nabi Muhammad ini mendapatkan semua dari pewahyuan. Dan ingat, Nabi Muhammad itu berdagang dan segala macam itu ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi sebagai nabi. Dia berdagang, ikut sama pamannya. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, dia fokus berdakwah, menyebarkan agama Islam. Oke. Pertanyaannya, Itu sekitaran Mekah, Madinah. Nabi Muhammad itu pernah mendapat informasi nggak tentang keyahudian dari orang-orang Yahudi yang juga berdagang? Atau gini aja, nih. Jawab dulu Bang Hos.
Bukan saya yang jawab, ini yang naik yang jawab. Sebenarnya Bukan saya yang jawab. gampang banget loh. Ini Iya. ketua LIM ini siapa, host? Ah? Siapa? Ketua lingkungan, Pak Ketua lingkungan, monitor Pak Ketua lingkungan. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangkut. Ini yang jawab. Bunda. Masih di Amerika, Bunda? Masih di luar negeri? Ya, selesai kita kan Bang Kebetulan Pelu. masih mau kemana lagi abang? Terima kasih masih ingat sama nenek-nenek tua ini. Ingat dong. Masa nggak ingat? Gimana, sehat-sehat abang dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu yang penting tuh. Yang lainnya mah tuh. Terutama kalau duit bisa nyusul ke sini gitu loh abang-abang. Masya Allah. Ya, ya. Sehat Bunda? Ya Allah ya Karim gitu dong jawabannya abang dah. Ya Allah ya Karim. Karim. Pripun kabarnya semuanya Tuan host dan Nyai moderator. Alhamdulillah, Bunda Semangkut sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Dori. Bunda. Nah itu Ya, kebetulan dari tadi kita habis mensyahadatkan satu adinda dari Muslimah juga, Bunda Semangkut tadi di sini. Kita disyahadatkan sama Bang Zuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Ada yang komen jangan panik. Ngapain panik? Bunda kita ini bunda yang enak diajak diskusi. Kok ada yang framing lagi di bawah? enggak. Ini Bang Santun nih, dia santun teman-teman. Gitu. Santun. Jadi ya belajar-belajar juga lah sama-sama kita di sini kan. Tuh. Gitu. Ya, langsung ke Tadi poinnya tadi aja, apa yang teman-teman. ditanyakan Boleh tadi? kan? Apa Ya, bro? tentang Musa. Musa itu Nabi Musa, terus nama Tuhannya Nabi Musa. Kalau Al-Quran kan jelas. Taha 14, Aqul Allah, ketika Allah memperkenalkan Iya, Pak kepada Musa ya, Ustazah ya. Betul nggak Bunda? Itu udah selesai kayaknya, Papi. Sudah ya? Yang baru ditanyakannya itu kan Nabi Muhammad itu kan Rasulullah itu kan apakah mengetahui tentang cerita-cerita orang Yahudi itu dari cerita orang Yahudi waktu dia berdagang. Itu yang ditanyakannya apakah kalau kita bilang kan karena dari wahyu Allah, tapi Santo ini meragukan Bunda begitu intinya. Iya. Betul. Kalau itu catatannya itu ada pada sebentar. Nih, jadi dalam bukunya Gibbon, kalau kita Gibbon, panggilnya ya, Gibbon. Gibbon, ya. Ya, sedikit Gibbon. Bunda Semangkut. Kebetulan dia minta juga narasi di luar dari Quran. Ah, sudah pas ini kan. Oh iya. Jadi Gibbon adalah sejarawan yang dia berbasis kegerejaan. Jadi sejarawan yang basicnya itu kegerejaan. Karena sebagian besar orang-orang pengkhidmat gereja zaman dahulu, terakhir sampai dengan meletusnya revolusi Prancis, di mana sifat kegerejaannya mereka tanggalkan. Tapi sebelum revolusi Prancis 1776, 1775 ya teman-teman, kemudian ada yang kedua dan seterusnya. Sebelum itu terjadi, orang-orang masih menjalani profesi setelah menjadi pengkhidmat gereja. Contoh, Mendel yang dikatakan bapak genetika, nggak gitu. Mendel kan disebut bapak genetika. Nah, Mendel ini sebetulnya seorang pastor. Namun kegemarannya dalam meneliti, mengamati tanaman-tanaman, sehingga karena nggak ada orang lain lagi, dan kala itu dunia barat belum melihat kepada timur, hanya kalangan terbatas. Contoh, catatan yang ditulis oleh Presiden Amerika ketiga, Thomas Jefferson, yang didapat dari pengetahuannya setelah belajar Al-Quran, di mana orang-orang terkejut tatkala ia meninggal. Budaya Amerika itu
Orang kalau ada yang meninggal maka dalam 2 pekan nggak ada yang berani masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Nih maaf ini. Jadi kalau di Amerika kayaknya takut hantu itu masih ada. Jadi kalau ada orang meninggal itu pekan pertama nggak ada yang masuk ke rumahnya. Pekan kedua nggak ada yang masuk. Makin lama mereka nggak masuk ke rumahnya makin bagus. Alasannya takut the house is haunted. Rumahnya menakutkan, ada ghostnya. Nah, tatkala tiba gilirannya mereka mengumpulkan barang-barang dari Thomas Jefferson, maka saat mereka memasuki ruang kerja, ini karena saya baru pindah jadi nggak punya office nih sekarang ini. Kalau dulu di rumah sendiri, tapi setelah dijual kami mengontrak di rumah yang lebih simpel sebelum nanti insya Allah bisa merawat satu bangunan gereja yang ditelantarkan orang. Dari 10.000 gereja setiap tahun yang ditelantarkan, nggak punya office sekarang. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang membantu untuk bisa bikin podcast rutin. Jadi office-nya walaupun kecil bisa dipindahin ke sini. Barang-barangnya semua ada di unit-unit gudang. Kami menyewa 4 unit gudang. Ya subhanallah, storage namanya. Jadi yang ditemukan mereka adalah ada Al-Quran di meja kerja Thomas Jefferson. Al-Quran itu Quran yang diterjemahkan oleh George Sale, George Sale. George Sale pertama kali menerjemahkan Quran tahun 1683. Itu yang masuk ke dunia barat. Jadi gempar dunia barat termasuk Thomas Jefferson tatkala mereka membaca terjemahan Quran edisi pertama George Sale, George Sale. Yang disimpulkan oleh Thomas Jefferson dari Quran itu, bahkan belakangan orang melihat di dalam buku-buku favoritnya Thomas Jefferson tentang sejarah, tentu ada banyak itu. Dalam lembaran-lembaran di antara halaman-halaman ada tulisan Thomas Jefferson yang mana beliau yang ditunjuk oleh George Washington, Jenderal George Washington, Presiden pertama Amerika, untuk menuliskan draft Undang-Undang Dasar Amerika. Maka terkejutlah orang bahwa konstitusi Amerika ternyata diilhami oleh Al-Quran, terjemahan George Sale, George Sale. Abad 17, 1 abad ke depan, abad 18, dibaca oleh Thomas Jefferson. Hari ini, Quran itu ada, saya punya itu teman-teman. Wow, saya punya bukunya, tapi di storage, gudang. Belum, karena di sini belum punya office. Ya, harus dimaklumi teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau jadi dipercayakan oleh Allah untuk tinggal di dalam gereja, jadi bisa office sekecil ini gimana kalau teman-teman sudut ini. Ya kan? Office-nya di sini. Nah, kemudian larinya ke sana lagi tuh ke sana. Lari. Nah, lari teman-teman. Oh. Nah, cuma segitu. Nah, yes, bro. Thank you. That was very nice. I know. Thank you to you too. Itu Romo. Dadah Romo. Romo bilang gini. Waalaikumsalam Romo. Ini contohnya di abad 16. The Puritan Dilemma. Dilemanya orang-orang Puritan kekristenan. Ditulis oleh Edmund Morgan. Nah, ini Eropa dalam abad ke-19. Jadi tahun 1800 Eropa kayak gini. Kalau ini lebih tua lagi, teman-teman. Ini hanya sebagian kecil saja. Kemudian ini kita lihat sense of history. Sejarah, rasa, cita rasa sejarah. Ini teman-teman. Kemudian the tempting of America, yang menggoda di Amerika. Emasnya, minyaknya, sehingga orang Indianya dibuang kan gitu. Nah, how to read the Bible and still be Christian. Bagaimana membaca Bible tapi tetap masih menjadi Kristen. Nah, ini oleh Profesor ini teman-teman, John Dominic Crossan. Meskipun ia mengeluarkan banyak kritik tentang Bible, tapi beliau juga mengeluarkan buku bagaimana membaca Bible dengan benar tapi tetap sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, ini bukunya
John Dominic Crossan, dia juga mengajarkan bagaimana cara membaca alegoris dalam Bible atau namanya parabel. Parabel. Parabel itu alegoris. Lagi-lagi John Dominic Crossan. Tapi John Dominic Crossan mengeluarkan pernyataan bahwa Yesus yang ada di dalam Bible bukanlah Yesus sesuai dengan sejarah. Ini teman-teman, ini bagaimana banyak laki-laki menjadi Tuhan dalam kekristenan. Ini teman-teman. Nah, mari kita lihat. Kalau ini the history of God, 4.000 tahun, pertanyaan 4.000 tahun tentang Judaism, kekristenan dan Islam oleh Karen Armstrong. Ini bagus. Saya sarankan teman-teman, ini bestseller dari New York Times. Buku bestseller dari New York Times. A History of God. Teman-teman cari. Kalau yang ini kalau seperti ini bentuknya, maka ini buku kuno. Ini abad 16 teman-teman. Ya. Ini tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat senang dengan menciptakan novel atau mengarang. Kalau bahasa halus mereka kan novel. Ini The Book of Joshua, teman-teman ya. Mari kita lihat. Nah, untuk yang yang tadi abang katakan, betul bahwa sebentar, mana dia kejatuhan. Nah, ini buku, teman-teman. Ini buku. Kalau sama saya itu nggak cukup meja kerja sekecil itu ya teman-teman ya. Ini buku yang mengatakan para pahlawan dan para penyembah pahlawan. Saya ulang sekali lagi. Pahlawan, heroes, para pahlawan dan menyembah pahlawan. Jadi ini terjadi dalam Judaism serta kekristenan. Baginda Yesus dianggap pahlawan oleh sementara orang. Kemudian karena tidak tahu sejarah yang benar, akhirnya menjadi penyembah pahlawan. Di Islam juga pernah terjadi ini teman-teman. Tapi kalau di Islam jelas dilarang. Pelarangannya jelas. Yang tidak jelas itu dalam kekristenan. Hero worship. Penyembahan kepada pahlawan. Kasusnya yaitu Ezra dalam Judaism. Kemudian Baal. Sebelum Ezra itu Baal. Tadinya Baal adalah pahlawan. Kemudian karena setiap dia berdoa menadahkan tangan ke langit selalu terkabul. Lalu berabad kemudian orang menyembah Baal. Ini yang terjadi dalam Judaism. Dalam Islam ada juga. Minta doanya pakai nama seseorang nggak boleh. Harus kepada Allah langsung. Yuk. Kalau yang tadi abang dah katakan beliau pergi ke ini Bar Herman teman-teman. Buku masih besar-besar, belum punya office teman. Office segini, gimana lah. Pasal ditaruh di atas tempat tidur, di mana teman-teman? Jadi Romo kalau Romo mau tidur, sebentar, wait a minute. Bentar, kata saya kan. Bentar. Orang kalau gila buku, mau tempat tidur, mau dapur, mau apa ya, jadi tempat buku. Ini buku di abad, ini tahun 1843, seorang Yahudi yang dia berdarah Yahudi tapi dia Kristen. Namanya David Friedrich Strauss. Nah, saya kutipkan di sini. Teman-teman ya. Ada yang bilang sama saya, "Bun, The Life of Jesus. Tolong terjemahin ke dalam bahasa Indonesia, Bun." Ya, nanti siapa yang akan ngurus ke penerbit? Insya Allah ya teman-teman. Nah ini. Jadi kata di halaman 20. Halaman 20. Halaman 18 dan 20. 18 dikatakan bahwa the Jewish religion cannot be, agama orang-orang Wahyudi enggak bisa menjadi a revelation from God. Tidak bisa menjadi keyakinan yang merupakan wahyu dari Tuhan. Enggak bisa. Ini kata beliau. Nah, kenapa?
Nah, itu dibuat di dalam pasal-pasalnya, luar biasa sekali teman-teman. Ini orang yang menguasai aneka bahasa, mulai dia bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Yunani, Latin. Beberapa halaman itu dalam bahasa Yunani, beberapa halaman dalam bahasa Latin. Wah, saya bilang, wah enak tenan ini. Enak tenan ini. Pertama silakan cari The Life of Jesus, David Friedrich Strauss. Saya memiliki edisi pertama terjemahan ke dalam bahasa Inggris, tapi dalam beberapa halaman yang masih dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Yunani tentunya, itu masih tetap dipertahankan. Nah ini teman-teman. Nah, untuk baginda Nabi Muhammad berdagang sampai umur 25 tahun. Berdagang. Membawa dagangannya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dalam keterangan teman-teman bisa lihat mana buku Gibbon Mahomet History. Mahomet, kalau Gibbon bilangnya Mahomet. Dalam bab yang berjudul Kejatuhan Imperium Romawi. Dia memasukkan bab ke-44 tentang Mahomet. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia mengupas bagaimana sejarah Nabi Muhammad dan dia punya buku khusus bahwa Nabi Muhammad ini orang yang tidak mengerti bahasa lain kecuali bahasa Arab, tidak bisa menuliskan pikirannya ke dalam tulisan. Jadi menurut Gibbon, ini orang yang tidak bisa bahasa lain kecuali bahasa Arab dan tidak bisa menuliskan pikirannya walaupun ke dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad berdagang sampai ke negeri Syam, ke negeri Persia, betul. Membawakan dagangan Siti Khadijah, betul. Tapi tidak pernah Nabi Muhammad pulang dari dagang dengan berlebih waktu, nggak pernah. Memperpanjang. Contoh, jika karavan yang lain berdagang ke Syam selama 2 pekan, maka beliau tetap pulang dalam 2 pekan. Artinya selama apa pedagang lain datang ke negeri itu, maka selama itu pula beliau kembali pulang. Kadang lebih cepat pulangnya. Karena dagangan sudah habis. Dagangan habis nggak perlu nunggu lama. Beliau sering lebih cepat pulangnya. Jadi orang lain menempuh pulang pergi 2 pekan ke Irak, kemudian 1 bulan ke Syam, beliau seringkali sangat cepat. Karena dagangan sudah nggak ada ya pulang cepat. Artinya tidak ada kegiatan lain yang dilakukan Nabi Muhammad muda ke negeri lain tatkala berdagang. Tidak ada catatan di mana beliau, oh berhenti dulu nih, asisten dipakai. Karena gua mau belajar ke sinagog, nggak pernah. Jadi tidak ada laporan yang menyatakan Nabi Muhammad menghabiskan waktu dagangnya melampaui dari masa standar pedagang lain. Nah itu teman-teman. Artinya kalau beliau meluangkan waktu untuk belajar, dan itu tidak mudah. Belajar bahasa lain itu nggak mudah. Apalagi belajar kitab suci, nggak ngerti bahasanya. Sebelum membaca kitab suci, maka nomor 1 belajar dulu bahasanya. Reading a holy book, that's not easy. Membaca buku suci nggak mudah. Anda harus kuasai dulu bahasanya, baru kemudian cari lagi. Mencari holy book zaman dulu nggak mudah juga. Kalaupun orang sudah menguasai bahasa Yunani, tidak tersedia Bible itu di mana-mana, nggak tersedia. Anda harus pergi ke tempat pendeta khusus yang masih mempunyai naskah itu. Itu loh. Kenapa?
Karena tiap penguasa selalu ingin membakar Bible. Ada penguasa mau membakar Bible. Jadi nasib orang-orang Kristen zaman dulu sangat menyedihkan. Ketika mereka menulis apa yang dia dengar dari gurunya, digeledah oleh Romawi lagi, bakar. Sehingga hanya orang-orang yang mempunyai privilege atau namanya itu mempunyai hak khusus, dan orang ini bayar pajak kepada kaisar. Kenapa? Ini saya kategorikan barang antik. Oke, hitung barang antiknya semua, bayar pajak pada negara. Orang yang mempunyai privilege, satu, dia banyak uang, dia bangsawan, dan masih memegang keimanan, dia rela membayar pajak lebih tinggi. Kenapa? Dia akan hitung Bible gue barang antik. Masukkan ke dalam barang antik. Kalau tidak, digeledah. Sementara kebanyakan rakyat nggak bisa dong, nggak punya barang antik. Macam mana mau dimasukkan barang antik? Kalau si kaya ini, dia memang punya barang antik yang banyak, maka bisalah disekaliankan aja nih Bible masukin, sekalian, hitung sekalian, hitung. Berapa ya pajaknya? Kan begitu. Nah ini tempat, ini termasuk diantaranya Sir Isaac Newton. Orang kaya yang mana menguasai Bible, kemudian punya waktu untuk meneliti ilmu fisika. Isaac Newton. Bahkan Isaac Newton mampu menamatkan dari Cambridge. Ya orang kaya. Di London. Ketika ia di tahun 1532, dari tahun 1530 sampai dengan 1536, ia mengamati dan ikut ke dalam namanya Cambridge Trinity Association. CTA. Cambridge Trinity Association. Asosiasi para pendukung Trinitas. Di sana Isaac Newton menempatkan diri sebagai anggota diskusi. Karena dia dapat gelar Sir, orang kaya, orang bangsawan, gelarnya Sir. Sir Isaac Newton. Boleh masuk. Ia menulis dalam memoirnya alias buku diarinya menentang 1 Yohanes 5 nomor 7. Kalau teman-teman silakan baca nanti riwayat hidup Isaac Newton, ada salah satu memoirnya yang menentang pencantuman Trinitas oleh Erasmus. Tahunnya itu Erasmus 1522. Beredarlah 1523, 24, 25. Sampai terbaca oleh Isaac Newton. Dalam catatannya, dalam memoirnya, Isaac Newton menyatakan, ini suatu tindakan pemaksaan keimanan. This is the force theologia. Pemaksaan teologi. Mencantumkan Trinitas, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, teman-teman. Nah, ke dalam perjanjian baru adalah pemaksaan teologia. Itu orang bangsawan loh, Isaac Newton. Beliau tamatan sekolah seminari. Beliau faham Bible dan orang kaya. Orkai. Dia menentang apa yang ditulis oleh Erasmus edisi kedua. Dia mendukung yang ditulis Erasmus edisi pertama, 1516. Jarak 6 tahun kemudian, 1522, Erasmus menulis beda. Kenapa? Ada paksaan dari Romawi. Vatikan mendukung Erasmus ketika menuliskan penulisan ulang. Saya sebutkan sekali lagi. Penulisan ulang Bible ditulis ulang oleh Erasmus. Dari mana? Dari Latin Vulgate. Latin Vulgate. Abad ke-14. Dalam 2 bahasa. Meskipun masih kalah dengan Origen. Kalau Origen kan 6 bahasa, 6 kolom. Bahasa Yunani, bahasa Latin, lalu dalam bahasa Aramaik, kemudian yang 2 lagi dalam bahasa yang mengomentari atau tafsir dari Bishop Kristen sebelumnya yang menulis Bible. Yang 2 ini.
Jadi 6 kolom. Itu Origen, memang sangat cerdas. Erasmus menguasai banyak bahasa. Tercatat minimal 9 bahasa keluarga Semitik. Mulai dari Akadian, mulai tentu